Halo semuanya, selamat datang di channel IKS bersama Alit di sini. Di video sebelumnya ini saya sudah ulas 4 cara hitung berat besi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara melakukan perhitungan BBS untuk balok dan plat lantai. Saya definisikan dulu bahwa BBS atau bar bending schedule adalah daftar pola pembengkokan tulangan yang meliputi data diameter, bentuk, panjang, dan jumlah tulangan. Untuk melakukan perhitungan bar bending schedule diperlukan yang pertama data-data gambar teknis dari pihak konsultan, kemudian yang kedua data mengenai jumlah dan ukuran baja tulangan yang digunakan, kemudian yang ketiga data mengenai jumlah dan dimensi bagian yang dikerjakan serta tabel-tabel yang dibutuhkan, kemudian yang keempat daftar bengkokan batang tulangan, umumnya berisi batang tulangan maupun yang dibengkokkan, dan menyajikan semua dimensi detail batang tulangan termasuk bengkokannya, serta informasi mengenai mutu baja tulangan dan jumlah yang digunakan. Nah, setelah data-data itu sudah kalian siapkan, kini saatnya saya akan tunjukkan ilustrasi perhitungannya setelah yang satu ini. Oke, saya sudah siapkan tabel BBS pembesian beam arah Y. Nah, bisa kita lihat ya, saya jelaskan sedikit untuk tabelnya. Jadi ini penomoran ya, kemudian ini as atau line-nya. Jadi dia di as berapa atau di line berapa, kemudian tipenya ini kan kalau misalkan kita ngitung BBS itu kan biasanya balok itu atau beam itu dia ada beberapa tipe. Misalkan B1, B2 dan ukurannya bermacam-macam. Kemudian sketch. Nah, sketch ini adalah sketsa dari penulangannya ya. Bentuknya seperti apa ya. Kemudian ini satuan, kemudian diameter tulangannya, kemudian beratnya, kemudian jumlah atau tipe ya, atau jumlah tipenya, kemudian jumlah potongan. Oke. Nah, kemudian ini panjang. Kalau panjang kan dia kita sesuaikan dari sketsanya ini. Dari A, B, C tergantung sketsanya. Oke. Kemudian ini ada panjang total ya. Nah, ini ada perumusannya ya. Panjang total ini adalah 4 plus 5 plus 6 plus 7 sampai 9 ya. Ini rumusnya. Kemudian jumlah berat. Nah, kalau jumlah berat ini kan adalah yang kolom 10 dikali 1 ya. Oke. Nah, dikali 1 itu adalah di kolom yang 1 ya. Kemudian baru totalnya. Nah, di sini kita lihat jenis besinya itu dia pakai U24 atau U39. Nah, U24 dan U39. U24 ini adalah besi polos ya. Sedangkan yang U39 ini adalah besi ulir. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke perhitungannya, kita lihat dulu gambarnya. Oke. Nah, ini saya sudah buka gambarnya. Nah, di sini kalau kita lihat dulu di keyplane ya, di keyplane. Jadi saya tidak akan hitung semuanya, ini nanti durasinya terlalu panjang. Jadi di line minus 4 A sampai C ini yang kita hitung untuk contoh perhitungan BBS untuk baloknya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini detail penulangannya, nah sini sudah lengkap ya. Ada detail penulangannya, tumpuan kanan kirinya ini berapa ya. Lapangannya juga ada dan ukurannya juga sudah jelas di sini ya. B1 yaitu tipe baloknya itu B1 600 kali 1000 ini dalam milimeter. Oke. Nah, ini juga sudah dijelaskan di sini gambar detail penulangannya. Nah, saya jelaskan dulu sebentar. Panjangnya ini adalah 7 meter dan 7,5 meter. Jadi A ke B itu 7 meter, kemudian B ke C itu 7,5 meter. Ya, jadi A ke B ini 7 meter, B ke C ini 7,5 meter. Nah, karena panjang besi itu maksimumnya adalah 12 meter, berarti ini lebih dari 12 meter karena totalnya ini dari A ke C ini 14,5 meter. Jadi ini lebih dari 12 meter. Jadi harus nanti disambung pembesiannya. Nah, sambungannya nanti pasti ada overlap. Nah, overlapnya juga akan kita hitung. Oke. Nah,
kita lanjutkan lagi ke tabel. Nah, di sini ya, panjang totalnya ini adalah 14,5 meter. Kemudian kita sketsa ya, sketsanya seperti ini. Jadi ini adalah tekukan di ujung, tekukan yang di ujung ini ya. Ini sudah dikasih keterangan bahwa 12D atau sama dengan 300. Jadi tekukan ini 12D yang sebelah sini, dan yang sebelah sini ini 6D ya. Oke, kita kembali ke tabel. Nah, di sini berarti panjangnya ini ya, panjang 14,5 ini kita split ya, kita split. Jadi kita masukkan dulu diameter besinya ya. Diameter besinya itu adalah 25. Kalau kita lihat di gambar detailnya ini ya, 25 ya diameternya. Kemudian yang lapangan yang bawah juga 25 mili. Kemudian yang sini juga 25 dan sini juga 25. Oke, ini tulangan utamanya ya. Tulang utamanya 25 mili. Oke, kita kembali lagi ke tabel. Nah, kalau rumusnya untuk perhitungan ini kan kalian pasti sudah tahu. Kalau untuk berat besinya, ini rumusnya sangat simpel sekali. Nah, kemudian jumlah tipenya. Nah, jadi jumlah tipenya ini kan ada 3. 3 itu di sini. Kita lihat di gambar. Nah, ini 1, 2, 3. Karena ini tipenya sama, dimensinya sama, penulangannya juga sama. Jadi kita anggap ini satu tipe dan ada 3 buah. Gitu. Oke. Lalu jumlah potongan. Nah, sekarang jumlah potongannya ada 12. Ya, berarti kan jumlah tipe dikali jumlah besinya. Nah, jumlah besinya itu adalah 4. 4 itu kita lihat dari sini. Nih. 4T25. Jadi kita hitung yang tulangan atas dulu ya. Kita bahas tulangan atas dulu. Nih, tulang utama yang atas ya. Jadi jumlah tipenya ini ada 3, kemudian dikali 4 jumlah besinya ya, selonjorannya itu ada 4, jadi totalnya 12 ya. Kemudian yang ini 3,2 ini rumusnya ya, kalian lihat sendiri. Jadi 14,5 ini ya dikurangin 12 ya, dikurangin tekukannya ya. Kalian udah tahu tadi bahwa tekukannya itu adalah 12D. 12D itu ini rumusnya. Jadi untuk mengetahui panjang yang A ini ya, panjang yang A ini kalian harus hitung dulu tekukannya. Tekukannya kan udah diketahui di gambar bahwa 12D ya. 12D. 12D ini standar dari konsultannya atau gambarnya. Nah, ini ya 12D atau sama dengan 300 atau 0,3 meter. Oke, kita masukkan di sini. Nah, karena ini panjangnya lebih dari 12 meter ya kan. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Jadi panjang total ya dikurangin 12 meter. 12 meter itu adalah panjang maksimum besi ya, 12 meter. Kemudian dikurangin dengan tekukan yang di sisi ujung ya, yang 30 cm tadi. Oke, karena ini satuannya adalah mili, berarti kita bagi 1000. Oke, nah dapatlah ini panjangnya 3,2. Kemudian kita hitung lagi di sisi selanjutnya. Jadi kan ini baru 3,2 nih panjangnya, sedangkan totalnya ini kan 14,5 ya kan. Kalau dari A ke C, kita ngomong A ke C ya. Kalau dari A ke C ya. Nah, ini. Jadi kita itu cuman baru ngitung di sini nih, sepanjang ini. 3,2 itu ya kira-kira dia di sini. Ya. Panjang 3,2 itu. Kemudian sisanya ke sini, ini kan kita hitung lagi. Atau boleh terbalik deh seperti ini. Kalian boleh hitung yang dulu yang panjang seperti di gambar ini ya. Hitung dulu yang panjang, kemudian baru sisanya.
sama aja. Nah, kalau saya hitungnya terbalik. Jadi saya hitung dulu sisi pendek yang ini ya, sisi pendek yang ini, kemudian baru sisi panjangnya. Nah, ini baru nanti ada overlap. Overlapnya ini 40D. Jadi 1 meter overlapnya. Oke. Nah, berarti seperti ini perhitungan di tabelnya. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini rumusnya sama, yaitu tinggal kurangin aja 12 meter. 12 meter itulah panjang maksimum besi ya. Kemudian dikurangin tekukannya 30 cm. Oke, dapatlah 11,7 ini. Oke. Nah, kemudian setelah tulangan utamanya yang atasnya kita hitung, kemudian ada lagi. Kita lihat lagi di gambar. Ini. Kita lihat lagi di gambar, apa yang ada di gambar. Nah, ini. Yang ada di gambar yang pertama ini. Ini ya. Ini sepanjang 1,75. Ini udah jelas di gambar, sepanjang 1,75. Kemudian yang ini 1,75 juga dikali 2. Kemudian ini juga 1,75. Ini yang atas. Ya. Oke. Jadi sebenarnya 1,75 dan 1,75 ini adalah seperempat dari panjang bentang as A ke as B. Jadi ini seperempat, ini seperempat, ini setengah. Ya, ini seperempat D, ini setengah D, ini seperempat D. Jadi panjangnya totalnya itu adalah 7 meter. Oke. Nah, jadi ini sudah dibagi kebetulan, jadi kita tinggal menghitung, sudah gampang sekali. Jadi tinggal 1,75 ya. Otomatis ya dong, di sini ada tekukannya. Tekukan yang pertama itu kita lihat di gambar ini ya, 12D. Kemudian tekukan yang kedua itu 6D ya. Agak kecil dia di sini yang ini. Jadi ini agak panjang 30 cm dan ini setengahnya, yaitu 15 cm. Oke. Selanjutnya kita hitung yang bagian tengah ini ya. Nah, ini kan seharusnya ini 1,85 bukan 1,75. Karena seperempat D 7,5 itu 1,875 ya. Kalau ini benar, seperempat D dari 7 meter itu 1,75. Jadi ini harusnya panjangnya 1,75 ditambah 1,85. Oke, kita masukkan di sini. 1,75 ditambah 1,875. Nah, inilah hasilnya. Oke, dan ini juga ada 4 ya. Ada 4 ya. Berarti tinggal dikalikan 3, totalnya sama 12. Nah, ini udah selesai. Yang bagian atas sudah selesai ya. Tulangan utama yang atas ini udah selesai. Kalau kita lihat di gambar ya, yang ini udah kita hitung, kemudian yang ini juga udah kita hitung, kemudian yang ini juga udah kita hitung, dan ini juga udah kita hitung. Oke, jadi bagian yang atas sudah kita hitung semua, termasuk overlapnya. Kalau lihat overlapnya di sini 40D ini ya. Ini rumusnya yang tadi. Nih ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung tulangan yang bawah. Ya, kita hitung tulangan yang bawah. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini. Jadi kalau detailnya, kalau tulangan yang bawah itu di sini 3D25 ya. Oke, 3D25. Untuk lapangannya itu 5D25. Oke, kita lihat detailnya di sini. Yang pertama yaitu ini ya. Panjangnya ini sepanjang A sampai ke C ya. Ini bisa dilihat A sampai ke C ini yang bawah ya, 14,5. Jadi dia ada potongan di sini, sama prinsipnya, sama kayak yang di atas ya. Nah, kemudian dia ada tambahan untuk lapangannya. Nah, untuk lapangannya ini ada 5D25 ya.
Nah, lapangannya ini sepanjang ini. Oke. Nah, ini juga untuk yang lapangannya yang sebelah sini ini ada tambahan juga 5D25. Oke. Dan tekukannya di sini dia pakai 6D ya. Yang di tengah ini pakai 6D. Jadi intinya 12D itu untuk yang di tepi-tepi. Tapi kalau untuk yang di tengah ya, dia pakai 6D tekukannya. Oke, kita langsung ke tabel. Nah, ini. Jadi yang pertama ini tulangan bawahnya ya, sama prinsipnya, cara ngitungnya sama, ini rumusnya juga sama ya, sama kayak yang di atas ya. Karena tipenya sama. Kemudian baru kita hitung yang bawahnya. Nah, yang bawah kita cek nih, bener apa enggak. Jadi yang bawah ini adalah panjangnya 4,5. Kita lihat 4,5. Sorry. Kita lihat. Nah, jadi sebenarnya panjangnya ini kan di sini 3,5 ya. 3,5. Karena di sini apa? Karena ini adalah setengah D-nya. Kalau setengah D-nya dari 7 itu berarti 3,5. Oke, yang sebelah sini. Kemudian yang sini ya. Ini beda lagi. Jadi kalau 3,5 D-nya dari 7,5 ya. Berarti 7,5 dibagi 2 dong. 3,75. Oke? Nah, ini langsung kita jumlahkan aja nanti. Jadi perhitungannya di sini sama dengan 3,5 ditambah 3,75. Nah, ini ya. Kemudian dia jumlah tipenya di sini kita kali 5 ya. Karena dia ada 5 jumlah tipenya ya. Oke. Nah, karena ini udah kita jumlahkan ya, 7,25 ini kan udah 2 nih. Udah dua-duanya. Yang pertama 3,5 ini ya, 3,5 ini sama yang 3,75 ya. Jadi udah kita jumlahkan, jadi ini kita rubah. Ini kali 3. Karena ada 3 balok kan. Oke. Berarti 3 dikali 5, 15. Inilah hasilnya. Nah, ini yang 15D tadi yang saya bilang ya, tekukannya. Nah, yang bawah udah selesai, yang atas sudah selesai, kita lanjutkan yang peminggangnya. Nah, di sini ya kita lihat, kalau kita lihat di sini ya, di gambar detailnya ini ada 4D16. Jadi ini peminggangnya ini ada 4D16. Jadi di sini 1, di sini 1 ya, 2 kan kiri ya. Oke. Nah, ini jadi totalnya ada 4. Itu gambarnya ada di sini. Kalau kita lihat di sini, ini nih, ini ya. Jadi kalau ngelihatnya ini kelihatan 2 di sini, tapi dia kanan kiri, jadi totalnya 4 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan aja, ini ditambah overlap. Jadi dia tidak memakai apa namanya tekukan di ujung-ujungnya. Dia cuman tambahan overlap. Kita ngikutin gambar. Oke. Kita hitung. Nah, ini dia. Nah, otomatis kan panjangnya ini satu lonjoran besi itu 12 meter, kemudian ditambah sisanya. Berarti kan harusnya 2,5. Nah, cuman 2,5-nya ini yang di atas ini kita tambahkan 40D untuk overlap. Jadi totalnya bukan 2,5 lagi. Jadi totalnya panjangnya 3,14. Oke. Nah, setelah ini udah selesai, peminggang udah selesai, kemudian kita hitung tisnya ya, tais. Nah, ini taisnya ini kita lihat di gambar. Nih ya, besi polos diameter 10, jarak 400 ya. Jadi dia 400 ya jaraknya,
Jadi dia ada dua ini ya, sepanjang 14,5 ini. Jadi sepanjang A sampai ke C itu semuanya ada besi tiesnya ini. Oke. Nah, tinggal kita hitung di sini. Nah, ini perhitungannya. Diameter 10 ya. Nah, kalau kita lihat panjangnya, kita cek panjangnya itu adalah 0,5. Nah, 0,5 kalian bisa dimensikan di gambarnya ya. Nah, ini kan 0,6 ya. Total dimensi balok ini lebarnya ini kan 0,6 ya kan. Nah, 0,6 kalau selimut betonnya itu 40 ya berarti ya ini ya 0,52 ini. Nah, ini udah sengkang ya. Dia sama-sama sengkang panjangnya, ditambah tekukan. Oke. Nah, kalau tekukannya ini pakai 6D ya. Tekukannya pakai 6D. Oke. Nah, udah selesai. Tesnya udah selesai. Sekarang baru kita hitung ke sengkang. Atau kalau bahasa tukangnya itu cincinnya. Nah, kita lihat. Rumusnya ini sangat simpel. Ini setengah L dikali ya, ini setengah L, 3,5. 3,5 ini adalah setengah L. Kemudian seperempat L. Jadi kita hitung berdasarkan jarak dari bentangannya. Nah, ini maksudnya jarak dari bentangan itu kalau digambarkan udah kelihatan bahwa seperempat L-nya ini jaraknya dia berapa, kan lebih pendek ya, lebih rapet. Kemudian kalau dia setengah L atau setengah panjangnya ini dari A ke B ini dia lebih agak renggang, kemudian dia rapat lagi, renggang lagi. Nah, kalau orang teknik sipil nih pasti udah tahu standarnya kenapa seperti ini. Oke. Nah, jadi kita ikutin gambarnya, jadi perhitungannya seperti ini. 3,5 ya, A ke B. Kita hitung dulu A ke B. Setengah L berarti 3,5. Nah, sekarang kita lihat dimensinya berapa. Kalau dimensinya kita lihat lagi di gambar. Nah, ini ya, sengkang. Ini ties tadi, ini sengkangnya. Berarti 920 520. Berarti 0,92 ya tingginya dan lebarnya itu 0,52. Nah, dia pakai R10 jarak 100 untuk di tumpuan ya. Jadi kalau di tumpuan dia jaraknya 10 cm, kemudian kalau di lapangan dia jaraknya 20 cm, R200. R10 jarak 200. Ya. Berarti yang direnggang-renggang ini 20 cm jaraknya. Kemudian yang rapet ini 10 cm. Nah, jadi kita langsung aja masukkan di rumusnya di sini ya. Berarti kan kalau kita ngomongin yang renggang berarti kan setengah L dong ya, setengah bentang. Kalau setengah bentang ya ini rumusnya ini ya. Dimensi ini kita dapat dari sini, dari gambar ini ya. Nah, kalau misalkan dimensinya tidak digambarkan di sini, kalian juga bisa hitung, kurangin aja selimut betonnya. Oke. Dan ini tekukannya ini adalah 60 atau 135 derajat. Oke. Nah, inilah hasilnya. Kemudian yang seperempat L juga begitu ya. Jadi kalau seperempat L nya ini berarti kita hitung lagi seperempat L nya ini. Kalau seperempat L nya berarti kalau dari 7 meter itu berarti berapa? 1,75 dong. Ya kan? Nah, di sini kita rubah 1,75 dan ini juga sama 1,75. Oke. Ini kita rubah 1,875. Ini juga kita rubah 1,875. Nah, maksud dari seperempat L
ini dan setengah L ini untuk pembagiannya ya. Jadi jaraknya nanti dibagi ke sini. Jadi dia akan dapat total ininya, jumlah potongannya ini berapa. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau 3,5 kan, kalau 1/4 L ini kan jaraknya 20 cm atau 0,2. Ya kan? Nah, ini berarti dikali yang ini. Jumlah tipenya ada 3 balok dikurangin 1. Rumusnya seperti itu. Jadi dapatlah jumlah total potongannya. Jadi untuk untuk setengah L dari 3,5 ini, 3,5 ini kita butuh 52 sengkang di sini dengan jarak 20 cm. Oke, kemudian untuk yang 1/4 L 1,75 ini kita dapat 53 dengan jarak 10 cm per sengkangnya, 53 sengkang. Oke, begitupun yang di sini juga, yang di bawah juga sama. Nah, ini rumusnya yang tadi. Nah, ini udah selesai. Oke. Nah, ini udah dapet semua. Jadi ini udah 3 tipe, 3 balok yang ada di denah ini. Jadi ini 3 -4 dan -3 -2 ini sudah kita hitung semua. Jadi inilah cara perhitungan untuk baloknya. Simple kan? Nah, ini totalnya. Jadi ini total untuk besi polosnya atau U24-nya ya. Kemudian di sini untuk U39-nya atau besi ulirnya ya, kita kelompokkan di sini. Nah, ini tujuannya kalau untuk order nanti biar ketahuan U39 berapa kilo atau berapa ton, untuk U24-nya berapa kilo. Nanti juga dia akan dikelompokkan lagi kalau misalkan untuk order. Jadi per diameter 16 butuh berapa ton, 25 untuk berapa ton. Ini biasanya untuk para kontraktor ya. Oke, nah setelah ini kita lanjutkan ke perhitungan plat lantainya. Oke, untuk yang plat lantai saya sudah siapkan tabel bar bending schedule-nya ya. Bisa kalian lihat di sini ada nomor, tipe, skate, diameter, jumlah tipe, jumlah potongan, kemudian panjang potongan A sampai F, kemudian jumlah panjang, total panjang, berat besi, dan total beratnya. Nah, karena ini kebetulan pakai besi polos ya, jadi pakai U24. Nah, yang kita hitung, kita batasin dulu dari slab A-4 sampai ke 10 ya, line A sampai line C. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, -4 sampai 10 sini, A sampai ke C, berarti kotak ini ya, segini. Oke. Nah, lalu kita hitung panjangnya. Jadi panjang dari -4 ke 10 itu 90,8 ya. Nah, kita lihat dulu diameter besinya berapa. Diameter besinya ini 8, jarak 200, atas bawah sama ya. Jadi cukup gampang hitungnya. Nah, ini 8 ya diameternya, atas bawah sama. Jadi ini jumlah tipenya berarti kita kali 2 ya, karena dia sama. Oke, kita kali 2. Nah, ini 6 berarti ini ada 12. Nah, kita kali di sini aja, sorry. Nah, karena ini atas bawah, langsung aja kita kali 2. Jadi ini 1, ini 1 kan untuk layar atasnya, besi layar atas, kemudian besi layar bawahnya kan belum. Jadi kita hitung yang layar sekaligus karena sama, kita kali 2 aja. Nah, ini juga ini dikali 2. Oke, dan ini juga dikali 2. Nah, ini kita ngitung yang memanjang ya, berarti ke arah X. Kita hitung yang memanjang berarti arah X, yang ke sini. Kalau di keyplane-nya kita lihat -4 sampai ke 10, yang memanjangnya ke sini.
Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Nah, cara perhitungannya simple sekali. Cara perhitungannya yaitu kita hitung dulu ya. Ini tekukannya yang di ujung ya, tekukan yang di ujung ini itu adalah 6D rumusnya ya. Oke, kemudian baru dikurangin 12, dikurangin tekukannya ini. Kemudian karena ini dia panjangnya 90,8 kan kita nggak perlu tekuk-tekuk lagi, jadi kita butuh besi selonjoran yang 12 meter itu sebanyak 6 batang ya. Ya, 6 batang itu sepanjang 90,8 ya. Nah, ditambah 11,952 ini plus 9,136 ini nantinya. Oke. Nah, kalau untuk jumlah kalian bisa lihat rumusnya di sini. Sangat simpel sekali. Jadi lebar itu dibagi 0,2 atau 20 cm. 0,2 itu dari sini 20 cm ini 8 kan, di meter 8 jaraknya 20 cm. Oke. Nah, karena kita arah memanjang, berarti kalau ke arah memanjang kan berarti bentangannya kan ke arah memendek. Oke, ini sama rumusnya ya, dikali 2 karena atas bawah, karena dia sama. Oke, berarti sekarang kita hitungin memendek. Kalau ini kita biar nggak bingung, ini arah X ya, sedangkan ini memendek, ini arah Y, biar nggak bingung. Nah, tetap panjangnya sama. Nah, rumusnya sekarang yang berbeda. Oke. Nah, kita koreksi lagi rumusnya bahwa dia diameternya berapa. Kalau kita hitung parsial, ya kita harus cek gambarnya. Di sini ini diameter 10, jarak 150 ya. Di sini juga diameter 10, jarak 150, tetapi di bagian bawahnya dia pakai diameter 13, 150 ya. Jadi atas sama bawah itu beda dia. Nah, di sini juga atas sama bawahnya beda ya. Nah, di sebelah sini dia malah pakai diameter 10 ya, 150, kemudian diameter 12, jarak 150. Nah, jadi biar kalian nggak bingung gimana cara ngelompokinnya ya, kalian blok dulu yang di area diameter 10 yang bagian atasnya, kemudian yang bawahnya itu diameter 13 itu area mana aja. Nah, kita ambil contoh yang area ini ya, sekotak ini ya. Nah, kita akan hitung sekotak ini. Saya kasih contoh hitung sekotak ini dulu yang simple ya. Berarti ini panjangnya kita rubah ya, karena kita ngitungnya parsial modelnya. Jadi panjangnya ini kalau kita lihat di sini, panjang minus 4 ke minus 1 ini ya, kita lihat di gambar ini 27,150. Berarti kita rubah panjangnya 27,15, kemudian lebarnya itu sama ya, 14,5 ditambah 0,2 berarti 14,9. Nah, sekarang tinggal rumusnya kita lihat. Kita hitung dulu. Di sini dia pakai diameter 10. Kita hitung dulu pakai diameter 10. Ini 10, kita rubah aja 10, dan ini 10. Oke. Nah, ini ya, kita lihat 76, ini cuma dikali 1,
Nah, jaraknya berapa? Kita lihat lagi jaraknya. Jaraknya itu 150. Kita rubah lagi jaraknya. Berarti ini 0,15. Nah, ini copy aja. Atau kalau nggak mau di copy ya udah kita rubah aja. Di sini 0,15 ya. Di sini juga 0,15. Oke, dapat udah. Nah, ini berarti ini bukan 6. Kita lihat. Panjangnya kan cuma 27,15. Kalau 27,15 berarti kalau dia udah diambil 11,9, sisanya berapa? Ya. Berarti dia yang pakai 12 ininya. Nih, yang 12 batang yang utuh ini cuma satu aja. Cuma satu. Nah, sisanya baru ini udah berapa nih? Ini kita hitung 11 Kita hitung totalnya 23,94 ya. Kita lihat di sini ini 23,94. Nah, 23,94 ini kita anggap aja di sini ya. 23,94. 94. Nah, ya. Sedangkan kita butuh 27, berarti ini dikurang ini 3,21 plus overlap ya, overlapnya kanan kiri berarti ditambah 1 berarti 4,21. Berarti di sini ini adalah 4,21. Ada yang bingung? Ya, memang bingung. Oke. Nah, inilah dia, dapatlah yang memendek ini segini. Nah, ini kan baru bagian atasnya yang diameter 10. Kita hitung lagi, kita copy aja ini. Kita hitung lagi di bagian bawahnya. Yang satunya ini sama. Nah, ini diameternya 13. Ini kita rubah diameter aja sebenarnya ini. Yang lainnya mah sama. Otomatis sudah. Oke. Nah, kita lihat. Inilah totalnya dia. Untuk yang memendeknya. Totalnya ini 10.000,25 10.257,53 atau 10 ton, 2 ya. Oke, asik kan cara ngitungnya? Simple kan? Oke. Nah, itulah tadi cara perhitungan barbending schedule untuk penulangan balok dan plat lantai. Dan mungkin segini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jika kalian ada kritik, saran, dan pertanyaan seputar tema kita hari ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya ini agar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, saya Angmurah Halid. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.